kami Raja Harimau. Tidak apa-apa. Di mana ratu kalian? Katakan. Sudah beberapa hari ini Ratu Nadine tidak datang tuanku. Berarti sejak Nadine pergi ke bukit dengan aku, Nadine sampai sekarang belum kesini. Aku harus mencari Nadine di mana lagi. Kamu harus menggali kuburan perawan, lalu kamu ambil bola-bola yang digunakan sebagai sandaran kepala mayat itu yang disebut gelu atau gegelu. Gua nggak boleh takut apapun yang terjadi, gua harus balas. Bola kok ada rambutnya? Ganggu aja. Cong. Cong. Apa? Gue bingung nih. Mau ngapain lagi kita sekarang? Kok? Gua juga bingung. Lu tahu sendiri, semenjak kita ditinggal mati sama Bang Ule, hidup kita gak jelas. Kelontang-kelantung. Bagaimana kalau kita tinggalkan saja kerjaan ini? Tidak usah jadi preman pasar lagi. Gila lu ya? Kalau kita tinggalkan kerjaan ini, mau makan apa kita? Mau makan batu kita? Ya juga ya. Tahu kerjaan kita ini doang. Kalian bertiga kemarin berani macem-macem sama gue. Maafin kita, Dargo. Lu semua, sini. Iya bang. Dengar ya, mulai hari ini gua yang berkuasa. Ngerti? Gua janji Bang, mulai hari ini gua akan ngikutin kata lu semuanya. Bener bang. Bagus. Oh ya, satu lagi. Mulai sekarang panggil gua Bos Gago. Iya bos. Siap, bos. Aduh, encok. Ayo ikut gua semua. Bang, si Ule sekarang udah meninggal. Berarti nih pasar aman. Nggak bakal ada yang malakin kita lagi. Iya. Saya yakin anak buah si Ule nggak akan berani semena-mena lagi pada kita. Karena bosnya sudah nggak ada. Kita harus bersatu melawan anak buah si Ule kalau mereka mau macam-macam lagi. Bener, Pak. Hei! Dengar ya semuanya. Mulai hari ini kalian semua harus nyetor sama gue. Restorannya dinaikin 10.000 setiap harinya. Mahal amat 10.000. Tekor banyak, Bang. Enggak saya nggak mau bayar. Ini loh, mau bayar. Sini. Lu mau bangkang? Hah? Gak mau bayar? Hah? Ampun, Bang. Dengar ya semuanya. Ini cuma peringatan aja. Kalau sampai ada yang lawan, bisa lebih parah daripada mereka. Ngerti semuanya? Iya, Bang. Ngerti, Bang. Ngerti, Bang. Ini udah waktunya nih sekarang kalian bayar kontrakan nih. Mana duitnya? Bayar aja cepat. Iya, maaf ya Pak. Kalau saya belum ada uang. Soalnya Bang Yadi lagi keluar kota untuk cari uang sama Apuy. Makanya seminggu sekali baru dikasih duitnya. Nanti aja. Teratur terus bayarnya. Terus Bang Sapin ini gimana nih? Ayo bayar. Mana duitnya?
Pak, kebetulan saya lagi kagak pegang uang, dagangannya belum laris. Ntar kalau udah pegang saya bawain ya. Iya, ntaran aja ya, kasih waktu lagi. Ya berapa hari, berapa minggu, berapa bulan lagi deh. Berapa bulan lagi? Mana sih pada susah banget bayarnya? Nadine, Din, Pak, ini uang buat bayar kontrakan. Nah begini dong, kan jadi sama-sama enak. Ingat ya kamu, seminggu lagi saya datang nanti. Jangan nggak bayar ya. Kalau nggak, saya usir kamu. Ya Pak, insya Allah janji dibayar. kalau bilang makasih udah bayar juga ya. Gimana dong nggak ada bayar deh. Ternyata keluarganya Kak Nadine susah ya. Bayar kontrakan aja nggak bisa. Tapi dia mau nampung aku di sini. Terus bulan depan kita bayar kontrakannya bagaimana? Nya, yang tenang Nya, jangan khawatir. Besok Nadine udah mulai jualan. Dari situ kita nabung buat bayar kontrakan ya Nya. ya makasih ya Din ya, lu emang bener-bener anak bakti sama orang tua lu. Babe amanya doain dagangan lu laris dah. Iya. Amin, amin. Rezeki memang sudah ditetapkan sama Allah. Tapi manusia harus menjemput rezeki yang halal. Jangan cuma nunggu datangnya rezeki. Kenapa harus mencari rezeki yang halal? Karena suapan yang haram tak lain kecuali akan menyebabkan pemakannya terhalangi dari surga. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi wa halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ini. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Din, lu dengarkan barusan. Jadi ya, lu inget dah, ambil uang yang halal aja dah dari orang ya. Jangan yang enggak-enggak. Babe sama Nyak percaya lu kagak begitu. Iya Be, Nadine udah tahu insya Allah nggak akan melakukan itu. Ya udah Nadine pergi dulu ya Be. Nya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Lo berdua sekarang udah sah jadi suami istri. Ngejalanin keluarga yang sakinah itu kagak gampang. Bakal banyak cobaan. Jadi lo kudu sabar, kudu istiqomah. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah ya, dan dapat cepet momongan ya. Amin, makasih. Kalau gitu kita semua pamit pulang. Iya, makasih Sob. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih Be. Ya, selamat ya. Ya. Selamat iya. Edin. Selamat ya. Selamat. Selamat ya. Makasih. Makasih. Selamat ya. Ya, makasih. 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 Makasih Mas. Makasih. Makasih bahagia. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Yuk, kita masuk yuk. Aku senang, akhirnya aku bisa nikah sama kamu. Iya bang, aku juga bahagia banget akhirnya kita bisa nikah. Itu siapa yang datang ya? Atau tamu kali. Coba kamu lihat dulu. Oh iya dah, bentar biar aku bukain ini dulunya ya. Maaf, apa benar Dargo ada di sini? Kenapa ya? Saya baru datang dari kampung. Saya tanya sama warga di sini, katanya Dargo baru aja melangsungkan pernikahan. Oh iya, betul Bu. Kalau boleh tahu ibu siapa ya Bu?
Saya Ima, ibunya Dargo. Ya udah kalau gitu kita masuk aja ya Bu ya. Iya, terima kasih. Ibu, Kalau aja kamu ngabarin mau nikah, pasti ibu bisa datang jauh-jauh hari, nak. Bang, kamu bilang ibumu sudah meninggal ya? sekarang ibu dengar. Ibu sekarang mendingan pergi. Pergi dari rumah saya sekarang. Saya nggak mau lihat ibu lagi. Ibu udah saya anggap mati. Ibu pergi. Pergi. Bang, kamu nggak boleh durhaka sama ibu. Kamu diam. Dengar ya. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Ibu saya ini waktu itu ninggalin saya. Dia tuh nikah sama cowok yang brengsek itu kan. Dan cowok brengsek itu menyiksa saya. Dan ibu nggak ngebela saya. Sekarang mendingan ibu pergi. Maafin ibu, nak. Maafin ibu. Diam sekarang kamu ibu. Pergi sana. Jangan balik lagi. Maafin, Dargo. Maafin kesalahan ibu dulu, nak. Udah bang, kamu nggak boleh durhaka sama orang tua. Kamu tuh harus menghormati ibu. Maafin ibu, nak. Izinkan ibu tinggal sama kamu, nak, di sini. Sekarang pergi. Ngapain ibu masih di sini? Kalau abang ngusir ibu, aku juga akan pergi. Baik. Kalau ibu mau tinggal di sini, ibu harus kerjain banyak hal. Seperti nyapu-nyapu rumah, beresin rumah, dan segala macem. Enggak bang, ibu baru sampai dari kampung dan dia masih capek. Udah biar aku aja yang ngeberesin rumah. Kamu berani lawan aku ya? Dengerin ya. Sekarang itu saya ini kepala keluarga di sini. Kamu tuh nurut aja sama aku. Kamu ngerti nggak? Udah. Biar ibu yang beresin semua. Ibu nggak mau kalian bertengkar gara-gara ibu. Ya udah bagus kalau gitu. Sekarang ibu beresin ke dalam deh. Buru-buru beresin semua tuh. Aku mau pergi dulu. Iya, nggak apa-apa, nak. Ibu tahu, Dargo itu belum bisa maafin kesalahan ibu. Iya bu, tapi apapun yang terjadi, ibu itu tetap ibunya Dargo. Dia nggak pantas kurang aja sama ibu, Bu. Ya Allah, beruntungnya Dargo dapat istri sebaik kamu. Yaudah ibu, kita masuk ibu ya. Mbak, makasih. Sayur, Bu. Mbak, sayur, Mbak. Pak. Sayur, Pak. Woi. Mas, sayur. Sayur. Lu orang baru sini. Iya, Bang. Lu harus bayar keamanan 10.000. Tapi gak ada peraturannya, Bang. Setahu Aye udah bayar buat sewa aja, disuruh bayar keamanan. Apaan sih? Lu orang baru di sini, lu banyak ngomong lu ya. Lu kalau mau jualan di sini tiap hari, lu harus bayar. Mau gua obrak-abrik nih, hah? Mau? Jangan dong, Bang, jangan obrak-abrik, nanti Aye bisa rugi. Rugi kayak mau untung, kayak mau rugi itu urusan lo. Cepet bayar. Aduh, aku nggak bisa gunakan kekuatanku sekarang karena di sini banyak orang. Lu malah bengong. Cepet. Saya mau semua preman yang ada di pasar ini tangkap. Siap. Pak, itu dia premannya, Pak. Tangkap aja, Pak. Ayo tangkap. Cepat tangkap. Nih, apa-apaan sih mau main tangkap-tangkapan ini? No! Sial. Gak penertiban lagi. Bentar. Iya, bentar. Iya. Berani banget lu nangkap anak buah gue. Pak, itu bos premannya, Pak. Tangkap juga, Pak. Bos preman. Iya. Mas Eko, cepat.
Itu bos preman. Tangkap sekarang juga. Siapa? Ayo cepat. Woi, tunggu. Bang Dargo, bos preman itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi. Pasti tuh Kamtip gak akan nyangka kalau gue ngumpet di masjid ini. Sadaqallahul azim. Siapa ini? Aku cuma mau dengerin kamu ngaji aja kok. Oh, aku lagi membaca surat Al-Asr nih. Oh gitu? Iya, Itu tentang apa? tentang waktu. Waktu. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling nasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Makanya bang, kembali ke jalan yang benar sebelum waktunya tiba. Sialan, malah nyindir gua nih anak. Gimana? Orangnya nggak ketemu. Ya udah, kita balik ke pos. Iya, baik, yuk. Mereka sudah pergi nih. Bang, katanya mau ngaji. Gimana sih? Kok pergi? Rame bener ini pasar. Masya Allah ini Nadine. Babe, nya. Iya, Din. Ini ngapa jadi berantakan begini sayuran? Tadi ada preman datang di mari, terus ngerusak gitu. Ah, pucuk pusat tuh preman. Emang dia kagak tahu gue siapa apa? Sembarangan aja, ntar gue gejik palanya baru tahu tuh mana orangnya. Mana? Oh, dasar tuh orangnya kagak punya otak, kagak punya pikiran kali ya. Kalau dagang tuh pakai modal. Nah kalau udah berusak begini bagaimana? Siapa yang mau ganti? Terus kita mau dagang pakai apaan lagi? Iya, bener-bener suwe tuh orangnya. Din. Belum pernah gua gibeng kali tuh. Emangnya kagak ada petugas kemari? Ah? Iya. Maaf Pak, Bu. Saya baru dapat laporan dari warga soal preman tadi pagi. Makanya saya dan anggota saya baru kesini. Tapi mulai hari ini saya janji, saya dan anggota saya akan menjaga keamanan supaya pedagang bisa lebih aman. Ya, Ngir. Pak, aneh ngerti ente petugas. Emang udah tugasnya ente udah ngamanin pedagang di mari. Untung kagak seberapa diacak-acak preman. Iya. Man sih. Siapa ganti nih ntar? Iya. Mudah-mudahan bisa bekerja sama, Pak. Ya, saya mah kagak mau diajak kerja sama itu mah ente tugasnya ente. Enak aja. Udah sana dah. Ini gimana ini sana? Iya, rapin. Sial. Siapa nih yang ngelaporin gue sama anak buah gue ke kelurahan? Mereka masih pada di sini. Gue pokoknya nggak bisa ngebiarin ini semua kayak gini. Bisa-bisa gue jadi nggak tahu cara cari duit lagi ntar. Nggak nyangka para pedagang di pasar ngasih buah dan sayur. Hanya karena saya ngusir preman. Ya, rezeki. Sekarang udah saatnya gue habisin si Kemal. Supaya dia nggak bisa ganggu lagi kerjaan gue. Sekarang gue tinggal kasih pelajaran sama para pedagang itu.
Supaya mereka nggak berani macam-macam sama gue. Duduk di sini ya, sayang. Iya, Kak. Pak Panca, kamu tahu nggak? Jadi bosnya si preman itu namanya Bang Dargo. Tahu nggak? Tadi siang itu preman-preman pada datang ngobrak-ngabrik ke pasar bikin ribut. Untungnya aja adik Kamtip sama Bang Kemal. Alhamdulillah jadi ketangkep, tetapi sayangnya Bang Dargo tuh melarikan diri. Kok kakak nggak pakai kekuatan untuk menghentikan Bang Dargo? Ih, gimana sih? Gimana kakak mau pakai kekuatan? Kan lagi banyak orang. Oh iya ya. Halo! Halo! Kakak, aku merasa ada kekuatan hitam di sekitar sini, Kak. Kita ke sana yuk, ke tempat orang yang teriak itu. Ayo, Kak. Apa itu? Kok bola itu ada rambutnya? Pak Panca, kamu gak apa-apa kan sayang? Aku nggak apa-apa, Kak. Kamu di sini dulu ya biar aman ya. Iya, Kak. Bang Kemal, ayo. Sembuh. Bang Kemal, astagfirullahaladzim, bertahan ya Bang. Astagfirullahaladzim, Bang Nadine bawa ke rumah sakit iya Bang. Bang Acul, Bang Parto. Iya kan Nadine? Ini harus dibawa ke rumah sakit, mumpung belum terlambat. Tidak usah, saya sudah tidak kuat. Oke. Pak Kemal, ikuti kata-kata saya ya Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, padahal Bang Kemal ini orang yang baik. Dia selalu membantu para pedagang. Siapa yang tega ngelakuin ini ya Bang? Iya, siapa ya? Ya Neng. Bang Acul, Bang Parto, mendingan sekarang tolong panggil warga ya Bang untuk mengurus jenazahnya. Iya, Assalamualaikum. Iya udah, ayo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo tunggu di mari Bang. Sebenarnya Bang Kemal ini meninggalnya karena apa sih? Kok mendadak banget? Perasaan tadi nggak apa-apa tuh di pasar. Baik-baik aja. Bang Kemal meninggal karena kekuatan hitam, Empok. Ya seperti bola api berambut panjang. Iya bener Nadine. Acu juga ketemu sama bola itu. Iya nggak toh? That's right my brother.
Oh, bohong aja lu berdua ah. Jangan bilang bohong dulu, Mpok. Siapa tahu benar. Ih, gue kan cuma ngomong doang, kagak nuduh. Udah lagi ngelayat ini. Udah. Iya. Tapi emang bener kok, Babe. Yang dibilangnya itu memang bola berambut panjang gitu. Tuh kan bener. Iya, Bapak kemarin juga meninggal gara-gara bola berambut itu. Kalau bola itu masih berkeliaran, bisa-bisa bakal ada korban selanjutnya. Aku harus mencari tahu siapa yang punya bola itu. Udah. Semua jangan pada ribut. Lebih baik kita siap-siap kuburin jenazahnya Pak Kemal. Iya Ustaz. Iya Pak Ustaz. Doain dulu, Tat. Lea! 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 Ada apa Dargo? Kok teriak-teriak gitu sih? Ngapain sih? Saya tuh panggil Lia. Ngapain ibu yang datang coba? Maaf Dargo, ibu cuma mau bilang Lia itu lagi pergi melayat. Ada tetangga yang baru meninggal. Pasti Lia ngelayat ke tempatnya si Kemal nih. Yaudah, bikinin saya kopi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Pulang-pulang muka kamu cemberut. Itu Bang Emal meninggal karena bola berambut panjang itu benda yang membunuh Bapak. Dan aku takut kalau bakal ada korban selanjutnya dan bola itu muncul di sini gimana? Nah. Kamu nggak perlu takut. Pokoknya bola-bola itu nggak bakalan ganggu deh. Kok kamu bisa yakin banget gitu ya Bang? Ya pokoknya selama ada aku pasti bakal ngelindungin kamu. Ya, kamu nggak usah takut. Terima kasih ya Bang. Aku seneng banget punya suami kayak kamu yang sayang sama aku. Ini plastik apa Bang? Kamu lancang banget sih. Kan aku cuma mau lihat isinya doang. Kamu nggak bisa kayak gitu kalau sama aku. Apa tanya dulu dong, langsung lihat aja gimana sih? Iya, maaf. Dargo, ini kopinya. Banget sih. Baru sekarang datang. Saya kan minta tadi. Bang, kamu apa-apaan sih? Kamu nggak boleh kasar gitu sama ibu. Apa kamu? Hah? Berani-beraninya kamu, ha? Kenapa kamu ngatur-ngatur? Iya, maaf Bang. Bah! Bu, maafin sikap Dargo ya Bu. Jangan ibu masukin hati. Mbak, nanti datang lagi, iya. Alhamdulillah, Bang. Jadi banyak langganan. Amin, alhamdulillah. Syukurlah ya. Silakan sayurnya. Bang Atul, Bang Parto. Dengerin semuanya. Mulai hari ini semuanya harus bayar uang keamanan sebesar 15.000 masing-masing. Bang, uang keamanan baru aja kemarin naik. Masa udah dinaikin lagi? Ini hukuman buat kalian semua yang kemarin ngelaporin saya ke kelurahan. Wow. Ngerti? Bang, kita kan kemarin udah bayar mahal lagi. Kita yang ada malah rugi. Untung aja kagak nih jualan cuma dikit. Wow. Apa lu? Yuk. Bang, kenapa pada diem aja? Apa kan petugas keamanan? Bantuin dong. Hah? Berani kamu? Hah? Nganu. Ini sebagai keamanan ujung tombak NKRI.
bukannya kagak berani, tapi yang cinta damai. Mendingan kita kabur aja yuk. Mau? Waduh, dia harus yang kabur tuh. Siapa yang lempar ya? Lo? Enggak, pakai nyalain kita lagi. Kenapa gue bisa mental sendiri ya? Padahal nggak ada yang nyerang gue. Ajak lah lu. Wah, baju-baju pintak lu. Aku juga tahu. Ya tapi dagangan ayah jadi rusak nih, Bang. Tenang, kan Nadine, nanti kita beresin ya. Ya kita bantu. Ayo tuh, buruan tuh. Aduh, ini preman kok bisa ada. Ya ampun bang, ini apa-apaan? Kenapa jadi berantakan kayak gini? Kamu kemanain kantong plastik saya itu? Hah? Aku nggak tahu bang, aku nggak sentuh sama sekali plastik itu. Aku udah bilang sama kau berkali-kali jangan pernah sentuh barang-barang aku. Sekarang di mana? Ya aku nggak tahu. Siapa yang beres-beres ini semua, ha? Ibu. Kurang ajar. Ini si ibu pasti dia yang ngambil bola tanah milik kamu. Sendiri. Sekarang ibu jawab. Kemana ibu simpen plastik yang saya simpan di lemari? Apa maksud kamu? Ibu mindahin kan? Ibu taruh mana? Bang, apa-apaan sih? Kamu nggak boleh betek-betek ibu kayak gitu. Kamu diam kamu. Ngawon saya. Dengar ibu. Sekarang ibu taruh mana barang kantong plastik itu? Hah? Ibu nggak tahu. Ibu nggak nyuri. Di rumah ini cuman ada kita bertiga, Ibu. Kalau bukan Ibu, terus siapa lagi yang maling di sini? Ibu berani bersumpah. Ibu nggak nyuri apapun, Dargo. Aduh, gak usah pakai sumpah-sumpahan deh, Bu. Udah, mendingan sekarang juga Ibu pergi dari sini. Bang, apa-apaan sih? Ibu udah bersumpah kayak gini, kamu masih nggak percaya? Emang apa isi dalam plastik itu? Sampai segitu paniknya bang, apa isinya? Jawab. Isi plastik itu barang yang sangat berharga banget. Sekarang ibu ngapain ngeliatin saya aja? Udah sekarang ibu pergi. Aku ikut sama ibu pergi. Oh, kamu mau pergi? Ya, mau pergi sama ibu? Baik, kalau kamu pergi sama ibu, kamu saya cerai. Lia, jangan Lia. Kamu harus tetap di sini. Biar ibu aja yang pergi. Ibu nggak mau merusak rumah tangga kalian. Jangan Lia. Udah. Sekarang pergi. Pergi. Ya Allah. Sekarang aku harus kemana? Aku juga nggak punya uang untuk pulang kampung. Ibu kenapa? Ibu kenapa nangis? Oh enggak, ibu nggak nangis. Ibu, walaupun saya buta, saya tahu ibu pasti sedih kan? Ibu coba cerita sama saya mesti akan membantu. Saya diusir sama anak saya. Terus saya nggak tahu mau tinggal di mana lagi. Astagfirullahaladzim. Tega ada anak yang mengusir ibunya sendiri. Ini juga semua salah ibu kok. Ibu, kalau saja anak ibu tahu, dia pasti menyesali perbuatannya, Bu. Seandainya anak ibu seperti kamu, pasti ibu bahagia. Gimana kalau ibu ikut saya ke rumahnya Pak Sabeni? Pak Sabeni itu orangnya baik sekali. Saya yakin keluarganya Pak Sabeni gak keberatan untuk sementara ibu tinggal di sana. Alhamdulillah. Makasih ya, Nak. Ya, sama-sama, Bu.
Ayo, Bu. Saya harus cepat-cepat mencari Dargo. Aduh, sial. Hilang lagi tuh bolanya. Gimana ya? Dargo! Kelihatannya kamu sedang kesal. Pasti kamu tidak bisa menemukan bola tanah kuburan itu kan? Loh, kok Nyai tahu? Karena kamu tidak menepati perjanjian kamu. Jadi aku ambil bola tanah kuburan itu. Loh, saya kan yang ambil sendiri itu bola dari kuburan. Terus ngapain juga saya bagi rata sama ibu? Rugi dong saya. Ilmu yang saya kasih itu sangat mahal. Kalau bukan aku yang memberitahu bola tanah kuburan itu, kamu belum bisa menjadi bos preman sekarang. Belum bisa kamu menikahi Lia. Ya udah kalau gitu, Nyai ambil aja tuh bolanya. Tapi jangan ganggu saya lagi. Lu boleh ambil tanah kuburan itu. Nanti gua ambil lagi di kuburan. Tanpa harus merasa utang budi sama lu. Daripada gue mampus, mendingan gue kabur aja. Kejar Dargo. Kembalikan rambut. Lu tuh kenapa nyerang gue? Lu tuh punya gue. Percuma saja kamu kabur dari saya. Kamu tak akan bisa lolos dari saya. Kembalikan rambut. Gue gak rela lo nikahin anak gue. Saya gak rela mati di tangan kamu. Itu kayak suaranya Bang Uli sama Kemal. Kenapa mereka bisa ada di sini? Maaf, Nyai. Saya minta maaf. Tolong, jangan sakitin saya lagi. Saya akan bagi-bagi kekayaan saya sama Nyai. Kali ini saya maafkan kamu. Tapi lain kali kamu berani mempermainkan saya nggak kasih ampun kamu. Iya, Nyai. Iya. Maaf, Nyai. Tidak terjadi. Saya akan bagi kekayaan saya. Cepat tepati janji kamu. Besok-besok sebaiknya kamu datang sendiri. Nyotorin uang bagian saya. Jangan sampai saya datang lagi. Ini bola tanah kuburan kamu yang saya kembalikan. Panca nggak tega dengar Bu Imah diusir sama anaknya. Makanya Panca bawa dia ke sini. Mudah-mudahan Nyak sama Babe nggak keberatan ya buat ngasih tumpangan Bu Imah tinggal di sini. Duh, bagaimana nih? Buat makan sekeluarga gue aja susah. Apalagi nambah satu mulut buat diempanin. Panca tahu keadaan keluarga ini susah. Tapi percayalah, nggak ada orang jadi miskin karena sedekah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah,
ayat 274 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bilaili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu siang secara seni-seni dan terang-terangan, maka mereka akan mendapat pahala dari Tuhannya. Maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kedukacitaan bagi mereka. Panca. Iya, Be. Makasih Babe amanya udah lu ingetin. Iya. Tapi jujur aja ya Tong ya, bukan Babe amanya mau nolak. Cuma ya begitu dah Pok Ima. Kadang rumah model kayak begini. Gak apa-apa jadi seadanya, makan juga seadanya gak apa-apa ya. Makasih Pak Sabeni, Ibu Rokaya udah bolehin saya tinggal di sini. Iya. Semoga aja anak saya Dargo segera menyadari kesalahannya yang udah ngusir ibunya. Ya Allah. Iya, sabar dah. Astagfirullahaladzim. Jadi Bang Dargo ngusir ibu ya? Ya Allah. Kebangetan banget Bang Dargo. Iya Din, bener-bener tuh anak ya. Anak durhaka. Hatinya tuh busuk, jahat. Bu, biar Nadina aja yang ngomong sama Bang Dargo ya Bu, supaya Bang Dargo itu menyadari kesalahannya dan minta maaf sama ibu ya. Din? Nggak usah, jangan. Nanti Dargo tambah marah sama saya. Kamu juga nanti kena marah. Mohon maaf nih Bu, sebelumnya Bang Dargo itu bukan hanya marah sama ibu aja, tetapi juga marah sama pedagang-pedagang. Suka mintain duit Bu, malakin gitu. Kalau kagak dikasih duit bisa diobrak-abrik di dagangan orang. Astagfirullahaladzim. Saya nggak nyangka kalau kerjaan Dargo itu seperti itu. Selama ini dia bilang sama saya kerja kantoran Bu. Iya, kan lu denger Din, Nya sama Bu Ima ngomong apa. Jadi Babe pikir mah lu kagak usah dah begitu-begitu, ntar dia kasar sama lu. Iya. Babe amenya pokoknya tenang aja. Insya Allah semua masalah pasti akan selesai dan gak ada api-apinya, Be. Ya udah. Ya pokoknya lu hati-hati ya. Ya udah, Nadine pergi dulu ame Pak Panca ya Nya, Be. Assalamualaikum. Salam Din. Ayo Kak. Salam ya. Iya baiknya. Assalamualaikum. Oh iya Kak, tadi ada apa? Enggak, mohon maaf sebelumnya Impo kasih tahu ame Bang Dargo jangan kasar sama ibunya sendiri, apalagi sampai ngusir. Iya Kak, iya juga sedih ngeliat kelakuan Bang Dargo yang durhaka kayak gitu sama ibunya. Lagi-lagi tuh cewek cari masalah sama gue. Ini saatnya ngasih pelajaran ke Nadine. Biar dia nggak ikut campur masalah orang lain. Kak Nadine, ada yang mau mencelakai kita. Ada yang membawa tanah berambut yang sebelumnya membunuh Pak Oleh dan Bang Kemal. Gimana nih? Pasti bola berambut itu akan mencelakai aku. Mpok lihat tenang dulu ya Mpok. Aku ame Panca mau lihat di luar dulu. Iya Kak. Kekuatan hitam itu udah nggak ada Kak. Siapa ya Panca orang yang tadi datang di sini? Aku nggak tahu Kak. Aku nggak bisa melihat bayangan orang itu. Emangnya ciri-cirinya kayak gimana sayang? Aku juga nggak tahu ciri-cirinya Kak. Soalnya aku hanya bisa merasakan ada aura jahat yang datang ke sini. Mpok Lia, sekarang Mpok Lia masuk aja ke dalam rumah ya Mpok. Nadine ame Panca mau cari orang yang punya kekuatan hitam itu. Ayo sayang. Panca, kita udah kemana-mana. Tapi kita belum menemukan orang yang bawa
bola rambut itu. Semoga Polia baik-baik aja di rumah ya, Kak. Amin. Ini saatnya gue balas si Nadine sama si Panca. Biar dia nggak bisa ganggu kehidupan gue lagi. Ya udah, ayo kita masuk sayang. Ayo, Kak. Awal kejahatan itu ada di rumah ini, Kak. Awas, Kak Nadine! Bang Dargo, jadi Bang Dargo mau nyalakain keluarga Kak Nadine? Bang, keluarga Kak Nadine tuh udah baik banget sama kamu. Dia mau menampung ibu kamu, Bang. Nadine, lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Babe. Babe, Nya. Sayang, Babe gak kenapa-napa? Iya, enggak apa-apa, cuma nih pinggang. Iya, keceklik dikit, kagak apa, kagak. Babe, Nya. Bu Ima, tenang aja. Pokoknya ye, sekarang mending keluar aja. Biar Nadine yang menghadapi bola rambut goib itu. Aduh, lu hati-hati ya, Panca. Hati-hati ya. Udah, ayo. Ya, hati-hati lu jaga. Ayo. Epo. Aduh, Apaan ya? kamu keterlaluan ya, Bang ya? Ini semua juga gara-gara bapak kamu. Kalau dulu bapak kamu nggak misahin kita dan dia nggak ngehina aku nggak bakalan kayak gini, lihat. Berarti yang ngirim bola pakai rambut yang panjang itu ke rumah gua pengen nyelakain keluarga gua sama gua lo. Bantu kakak Panca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. Bola rambut goib itu mau menyerang Nyak Babe. Ayo kita keluar Panca. Kita ke sana. Ayo, Kak. Hah? Ini akibatnya kalau lu ikut campur urusan gue. Jangan keluar, Sa. Iya. Itu ada bola rambut. Ini akibat pesugihan terlarang. Saat dia gagal mendapatkan tumbal, dia akan menyerang tuannya sendiri. Wow. Astagfirullahaladzim. Waladalah. Bola rambutnya kok dimari, Cul? Waduh, gimana kalau nyerang kita, Cul? Enak aja nyerang kita. Nyerang lo kali. Enak kadonya nyerang yang kecil. Pahit. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astagfirullahaladzim. Dargo. Ya Allah. Bangun, Bang. Dargo. Kepripen gak bocah nasibnya. Ih, kasihan banget tuh Dargo ya. Kamu harus bertahan. Kamu Dargo, ayo kamu bangun. Kamu minta maaf Bang sama Ibu. Dargo. Kamu harus bertahan. Dargo. Kenapa kamu harus pergi dengan Salah satu tanda akhir zaman adalah kejahatan di mana-mana dan kezaliman yang merajalela. Hati manusia seakan gak ada penghalang untuk dinyakiti sesamanya. Kejadian tadi adalah perbuatan zalim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.